Ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Ada momen-momen dalam hidup di mana kita merasa seperti sedang diawasi, seperti ada sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kita lihat, seperti ada dimensi lain yang sedang menyentuh kita perlahan, tanpa suara, tanpa wujud, tapi terasa sangat nyata. Pernahkah kamu tiba-tiba merasa merinding padahal tak ada angin? Atau mimpi berulang yang terasa begitu nyata, begitu kuat, hingga saat kamu terbangun, jantungmu masih terdetak kencang, dan kamu tahu itu bukan sekedar mimpi biasa. Terkadang dunia gaib tidak datang dengan sesuatu yang terlihat menggelegar. Ia datang dengan getaran halus, dengan perasaan tak nyaman yang sulit dijelaskan, atau bahkan dengan kedamaian aneh yang membuat kita bertanya siapa yang sedang hadir di sini. Jika kamu pernah mengalami semua ini, jangan terburu-buru menyebutnya sebuah kebetulan, karena bisa jadi itu adalah panggilan dari dunia yang tidak semua orang bisa rasakan, dunia yang hanya menyapa mereka yang cukup peka, cukup terbuka, dan cukup terhubung. Hari ini, aku akan membawamu menelusuri tanda-tanda aneh yang mungkin selama ini kamu abaikan. Bukan untuk menakutimu, tapi untuk membangunkan bagian dari dirimu yang selama ini tertidur. Dan inilah 3 tanda aneh terhadap dunia gaib yang mungkin kamu abaikan selama ini. Tanda yang pertama, perasaan tiba-tiba yang tidak masuk akal. Ada hal-hal dalam hidup yang tak bisa dijelaskan oleh logika, dan salah satunya adalah perasaan. Bukan sekedar suasana hati biasa, tapi perasaan yang muncul begitu saja, menghampiri tanpa undangan, menghujani hati tanpa sebab yang jelas. Pernahkah kamu duduk sendiri di sebuah ruangan? Semuanya sunyi, namun hatimu bergetar seperti sedang diawasi. Kamu menoleh ke kanan, ke kiri, tak ada siapa-siapa. Tapi rasa itu tidak hilang. Rasa yang tidak bisa kamu sentuh, tapi jelas terasa. Entah itu kecemasan, kesedihan mendalam, atau justru ketenangan yang tiba-tiba datang seperti angin suci. Seringkali orang yang mulai terhubung dengan dunia gaib akan mengalami hal seperti ini. Bukan karena mereka aneh, tetapi karena jiwanya sedang membuka pintu-pintu kesadaran yang selama ini tertutup oleh kesibukan duniai. Ketika jiwa mulai peka, tubuh pun ikut menjadi radar. Kita mulai merasakan apa yang sebelumnya tak pernah kita sadari. Getaran, kehadiran, sinyal dari alam yang tidak terlihat. Kadang-kadang kamu bisa tiba-tiba menangis tanpa tahu kenapa. Seolah-olah air mata bukan datang dari hatimu, tapi dari sesuatu yang lebih dalam. Itu bisa jadi adalah pembersihan batin, atau bentuk komunikasi dari entitas yang ingin kamu dengar. Bukan dengan telinga, tetapi dengan kesadaranmu yang lebih tinggi. Atau kamu tiba-tiba merinding bahkan tanpa angin. Kepalamu terasa berat. Matamu seperti melihat sesuatu yang tak sepenuhnya ada. Itu bisa menjadi pertanda bahwa alam tak kasat mata sedang bersinggungan dengan keberadaanmu. Tidak ada yang benar-benar kebetulan. Setiap perasaan aneh bisa menjadi pesan, dan hanya mereka yang berani menyelami keheningan batin yang bisa membacanya. Maka jika kamu sering merasakan hal-hal ini, jangan terburu-buru menyangkal. Tenangkan hatimu, dengarkan lebih dalam. Mungkin itu bukan kegelisahan biasa, mungkin itu adalah panggilan untuk sadar bahwa kamu lebih dari sekedar tubuh. Kamu adalah jiwa, dan jiwamu sedang disentuh oleh dimensi yang lebih tinggi. Tanda yang kedua, mimpi terlalu nyata, berulang, dan simbolik.
Mimpi adalah gerbang halus antara kesadaran fisik dan alam tak kasat mata. Ketika tubuh kita terlelap, pikiran bawah sadar atau bahkan jiwa bebas berjalan. Dan dalam perjalanan itu terkadang kita tersentuh oleh dimensi yang tak bisa dijelaskan oleh logika dunia. Ada mimpi yang terasa kabur, lepas begitu saja saat kita bangun. Tapi ada juga mimpi yang meninggalkan bekas, tidak hanya di pikiran tapi di perasaan. Kamu terbangun dengan jantung berdebar, keringat di tangan, atau mungkin justru rasa damai yang tak kamu temukan di dunia nyata. Kamu tahu ada sesuatu yang terjadi di dalam tidurmu, sesuatu yang bukan imajinasimu. Dan pernahkah kamu bermimpi bertemu dengan seseorang yang tidak kamu kenal di dunia nyata, namun terasa sangat dekat dan sangat akrab? Seolah kamu pernah mengenalnya jauh sebelum hidup ini. Atau kamu memasuki sebuah tempat asing yang tak pernah kamu lihat sebelumnya, namun kamu merasa pernah berada di sana. Itu bukan sebuah kebetulan. Itu bisa jadi adalah ingatan jiwa atau bahkan pengalaman spiritual dari dimensi yang belum kamu sadari sepenuhnya. Mimpi seperti ini adalah bentuk komunikasi dari alam gaib lewat simbol, warna, suara, bahkan bisikan. Dunia tak kasat mata jarang berbicara dengan kalimat, ia berbicara lewat lambang dan getaran. Seekor burung yang muncul berulang, air yang tak terhenti mengalir, cermin, pintu yang terbuka, atau bahkan bayangan misterius yang selalu memanggilmu, semua itu mengandung makna. Mimpi yang berulang adalah panggilan. Semakin sering ia datang, semakin kuat energi yang menyertainya. Itu seperti ada sesuatu atau seseorang di balik tabir kehidupan yang ingin kamu melihat lebih dalam, mengenal dirimu lebih jauh, atau bahkan menerima pesan yang hanya bisa disampaikan saat kamu tidak terikat oleh logika dunia nyata. Banyak orang menemukan petunjuk hidupnya lewat mimpi. Ada yang diperingatkan, ada yang disembuhkan, ada yang ditunjukkan jalan, dan tidak sedikit pula yang dibangunkan dari tidur spiritualnya karena sebuah mimpi. Jangan remehkan, terutama yang terlalu nyata, terlalu sering atau terlalu simbolik untuk diabaikan, karena bisa jadi itu adalah panggilan dari dimensi lain. Dan ketika kamu sudah mulai bisa mendengar pesan-pesan itu, maka artinya kamu bukan lagi sekedar pengunjung di dunia ini. Kamu adalah penjelajah kesadaran yang jiwanya sedang dituntun ke arah yang lebih tinggi. Tanda yang ketiga, peka terhadap suasana tempat dan energi orang. Ada saat-saat ketika kamu memasuki suatu tempat dan tiba-tiba tubuhmu memberi respon. Bulumu berdiri, dadamu terasa sesak, atau hatimu tiba-tiba gelisah tanpa sebuah alasan. Padahal tidak ada apa-apa di sekelilingmu. Semuanya tampak biasa. Namun ada sesuatu yang terasa salah. Dan kamu tidak bisa menjelaskannya kepada siapapun. Karena yang kamu rasakan tidak bisa diukur dengan panca indera biasa. Jika kamu mengalami hal ini, itu adalah sebuah tanda bahwa jiwamu peka terhadap medan energi. Setiap tempat memiliki jejak tawa, tangis, kemarahan, ketakutan, atau bahkan tragedi yang pernah terjadi di sana. Meskipun peristiwa itu sudah lama berlalu, energinya bisa tertinggal, tertanam di dinding, di lantai, di udara, di ruang hening. Dan sebagian jiwa, terutama yang sudah membuka lapisan kesadaran batin, bisa menangkap getaran yang tak lagi bisa didengar oleh dunia. Kepekaan terhadap tempat ini sering disebut sebagai bentuk spatial empati atau energik resonansi. Kamu menjadi semacam pendengar halus yang bisa menangkap pesan yang tersembunyi di balik keheningan tempat. Dan ini bukan sekedar kemampuan psikis, tapi juga kemampuan jiwa yang terbentuk dari luka, pengalaman, doa, dan perenungan yang mendalam. Namun,
Kepekaanmu tidak berhenti di ruang fisik, kamu juga merasakan getaran dari manusia lain. Bahkan sebelum seseorang berbicara, kamu tahu apakah ia tulus, lelah, sedang pura-pura kuat, atau menyimpan amarah. Kamu bisa merasakan berat saat berdekatan dengan orang tertentu, seolah energi mereka masuk dan mengganggu sistemmu. Atau sebaliknya, kamu merasa tenang dan sejuk ketika berada di dekat orang-orang yang jiwanya bersih. Kamu menyerap energi orang lain seperti spons, dan ini bisa sangat melelahkan jika kamu tidak belajar membedakan dan melindungi dirimu. Dan karena itulah orang-orang sepertimu sering disebut jiwa lama, penyembuh diam-diam, atau penjaga frekuensi. Bukan karena kamu lebih baik, tapi karena kamu lebih terbuka. Dan keterbukaan itu meskipun terlihat sebagai kelembutan, adalah bentuk kekuatan yang tak banyak dimiliki oleh orang lain. Tapi hati-hati, kepekaan adalah anugerah sekaligus tanggung jawab. Jika tidak dikendalikan, kamu bisa merasa terlalu mudah lelah, terlalu cepat cemas, atau bahkan ikut terseret dalam gelombang emosi orang lain. Karena itu, kamu harus belajar seni menjaga ruang batinmu, menutup pintu yang harus ditutup, dan hanya membuka frekuensi yang membawa kedamaian. Semakin kamu mengenal sensitivitasmu, semakin kamu sadar bahwa kamu bukan hanya sedang merasakan dunia ini, tapi kamu juga sedang berjalan di antara dunia yang tampak dan dunia yang tersembunyi. Dan jika kamu sudah sampai pada titik itu, maka jangan ragukan lagi. Kamu memang terhubung dengan alam gaib, bukan karena kamu mencarinya, tapi karena jiwamu telah dipilih untuk merasakannya.